Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita senantiasa di dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada Minggu tanggal 30 Mei 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus yang boleh menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami yang lemah ini Tuhan kuatkan untuk boleh lebih sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai renungan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36, demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, minggu-minggu ini kita akan masuk di dalam Minggu Trinitas, di mana kita kembali diteguhkan untuk boleh lebih sungguh-sungguh percaya kepada Allah Trinitas, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di mana Allah Tritunggal adalah Allah yang memiliki satu esensi di dalam tiga pribadi. Injil Yohanes memberikan sebuah penekanan yang begitu penting tentang keilahian Yesus Kristus. Ia memberikan sebuah penegasan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Yohanes mengungkapkan bagaimana keilahian Kristus itu, dia menyatakan di dalam ayatnya yang ke-31, dia berkata bahwa Yesus Kristus itu berasal dari atas. Maksudnya berasal dari surga, bukan berasal dari bumi ini. Yesus Kristus bukan manusia biasa, tetapi dia Allah yang datang menjadi manusia. Nah, oleh karena dia Allah yang telah menjadi manusia, maka dia telah memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Jadi untuk menyampaikan sebuah kesaksian, harus ada seorang pribadi yang kredibel, yang betul-betul tahu, yang betul-betul mengerti. Maka Yesus Kristus pada bagian ini merupakan saksi yang betul-betul tahu tentang keselamatan, karena keselamatan itu sendiri ada di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-34 Bapak Ibu, di sana Yohanes kembali menekankan sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus dia adalah yang diutus oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memberikan sebuah penegasan, memberikan sebuah penekanan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah utusan daripada Allah. Maka dialah yang telah memberikan kesaksian tentang surga dan tentang kehidupan yang kekal. Nah setelah Yohanes
memberikan sebuah penekanan itu kepada kita, maka kita diharapkan supaya kita boleh percaya kepada Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-36 yang menjadi kesimpulan bagian ini, dia katakan di sana, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kerinduan penulis Yohanes supaya kita boleh percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, supaya kita boleh memiliki kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita mengetahui bahwa dalam hidup kita, secara khusus kita manusia yang ada di dalam dunia, kehidupan itu ada dua. Sekali lagi ya, kehidupan itu ada dua. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang disebut dengan kehidupan sementara. Yang kedua adalah kehidupan yang kekal. Nah, apa yang disebut dengan kehidupan yang sementara? Kehidupan yang sementara Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan manusia selama dia ada di dalam dunia ini. Sejak ia lahir sampai ia mati. Berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada manusia untuk hidup dalam dunia, itulah kehidupan sementara. Jadi kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini Bapak Ibu adalah merupakan kehidupan yang sementara. Sementara artinya apa? Tidak kekal, tidak lama, ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, kehidupan yang kekal. Apa itu kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di mana setelah kita mati, kita meninggalkan dunia, kita meninggalkan hidup yang sementara di dunia ini, maka kita akan dibangkitkan oleh Tuhan dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam surga, menikmati keindahan, kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Nah, itulah kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup bagi manusia itu begitu penting. Saking pentingnya kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam mempertahankan hidup, dalam memperjuangkan hidup, manusia melakukan apa saja. Perhatikan ini baik. Demi mempertahankan sebuah kehidupan, manusia melakukan apa saja. Berjuang dengan begitu keras. Sehingga ada orang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita lihat, di mana bangun pagi, dari subuh, pagi, siang, sore, malam, maka dia bekerja terus. Dia mencari uang, dia melakukan apa saja. Kenapa? Supaya bisa mempertahankan kehidupan. Bahkan ada orang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang tidak pernah kenal lelah, bahkan rela meninggalkan suaminya untuk mencari uang, yang menjadi TKI di luar negeri. Ada orang yang meninggalkan anak dan istrinya untuk merantau. Untuk apa? Mencari uang. Supaya apa? Supaya hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup begitu penting bagi manusia. Tetapi apakah hidup yang diperjuangkan oleh manusia di dunia ini adalah merupakan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan? Kehidupan seperti apakah yang sedang diperjuangkan manusia di tengah-tengah dunia ini? Jawabannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan yang sedang diperjuangkan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semua itu akan sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Karena ketika kita sudah mati, sudah meninggalkan dunia yang sementara ini, kita tidak akan membawa semuanya itu. Tetapi hari ini Yohanes mengingatkan kita bahwa ada sebuah kehidupan yang lain, kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan dalam dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di dalam surga. Tentu Bapak Ibu Saudara, hidup kekal menjadi kerinduan kita bersama. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mendapatkannya dengan uang. Kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal kita beli dengan uang, kita beli dengan harta kita, tidak bisa. Tetapi hanya satu-satu cara untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, apa yang dikatakan di sana? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan, kehidupan yang kekal hanya satu-satu jalan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaan kita adalah ketika kita sudah menjadi orang percaya, ketika kita sudah menjadi orang percaya, apakah kita sudah serta-merta akan menerima kehidupan yang kekal? Atau mungkin pertanyaan sederhana, apakah ketika kita sudah menjadi orang Kristen, apakah kita sudah pasti mendapatkan kehidupan yang kekal? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak semua orang yang mengaku Yesus, tidak semua orang yang mengikut Yesus bisa masuk surga. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena ada orang yang mengikut Yesus bukan karena dia percaya Yesus Tuhan, tetapi banyak orang yang mengikut Yesus karena justru memperalat Yesus dalam kehidupannya. Kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, saya akan membacakan kepada kita Yohanes pasal 6 ayat 26. Apa yang dia katakan di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dikatakan di sana, saya baca dari ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang mencari Yesus, tidak semua yang mengikut Yesus percaya sungguh-sungguh Yesus anak Allah, Yesus juru selamat. Tidak. Ada orang yang mengikut Yesus hanya mencari berkat, hanya mencari kesembuhan, hanya mencari kesuksesan. Artinya, Bapak Ibu, Yesus dijadikan bukan Tuhan, tetapi Yesus diperalat, dijadikan seolah-olah seperti pembantu dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertanya, apakah iman, kepercayaan orang seperti ini akan menikmati hidup yang kekal? Jawabannya tidak. Karena apa? Motivasi dalam mengikut Yesus itu sudah salah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya seperti apakah, beriman seperti apakah yang akan menerima hidup yang kekal? Jawabannya, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-36, di situ dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang kedua yang dipakai oleh Yohanes adalah bukan percaya. Kalau kita perhatikan ayat 36 ini, dia berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi kalimat selanjutnya dia berkata, tetapi barang siapa tidak taat. Nah, perhatikan. Kalimat pertama adalah percaya, kalimat kedua adalah taat. Maka Bapak Ibu Saudara, ini penting kalimat yang digunakan dalam ayat ini. Bahwa orang yang akan menikmati kehidupan, orang yang akan bebas dari kebinasaan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan sekaligus taat kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita adalah merupakan buah dari kepercayaan kita. Bukti kita percaya kepada Yesus, kita taat kepadanya. Melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan yang disertai dengan ketaatan, iman yang disertai dengan ketaatan adalah iman yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita percaya kepada Yesus Kristus agar kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi percaya yang dimaksud adalah percaya yang disertai dengan ketaatan. Mari kita mengoreksi iman kita. Mari kita mengoreksi kepercayaan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, yang taat kepada Tuhan? Atau mungkin kita hanya sekedar mengenal Yesus, mencari Yesus,
Bukan karena kita percaya Dia Tuhan, tetapi supaya kita diberkati, supaya kita bisa kenyang seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 26 tadi, supaya semua masalah kita beres. Ini motivasi-motivasi yang tidak benar dalam mengikut Yesus. Tetapi dalam mengikut Yesus, ingat, ada yang namanya penderitaan, ya. Ada yang namanya penderitaan yang disebut dengan teologi salib. Yesus berkata, kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib, maka engkau akan menikmati kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang percaya kepadamu, yang penuh dengan ketaatan, melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.